Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Khotul iman, kita masih di surat apa sih? Bayyinah ya. Kemarin kita menjelaskan tentang keikhlasan kan? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Iya. Dan mereka mendirikan sholat dan membayar zakat. Dan itulah dinul qayyimah, agama yang qayyimah. Kemudian Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin itu fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Ulaika syahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia itu orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baiknya manusia. Ya, sebaik-baiknya manusia itu siapa? Yang beriman dan beramal saleh. Mereka lah ya manusia itu yang terbaik dan orang yang terbaik di dunia ini, yaitu ya orang yang beriman dan beramal saleh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn, balasan mereka di sisi Rabb mereka apa itu? Jannatu 'adn, yaitu surga Aden. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk jamak jannat karena memang surga itu bertingkat, ya. Dan disebutkan dalam hadis bahwa surga itu ada 100 tingkat. 5 tingkatan yang paling rendah, kata Rasulullah, seseorang diberikan oleh Allah dunia dan seisinya, dan 10 kali lipat dari itu. Itu adalah merupakan tingkatan surga yang paling rendah. Bagaimana dengan surga yang paling tinggi? Tentu kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh manusia di dalam hatinya. Subhanallah. Ya, keindahan surga yang luar biasa Bapak sekalian. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selalu ya ketika Allah menyebutkan tentang surga, selalu disifatinya apa? Mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Kenapa demikian? Karena ya air adalah merupakan sumber kehidupan. Ya. Dengan adanya sungai menjadi lebih hidup dan lebih indah. Dan sungai-sungai di dalam surga itu, kata Allah menyebutkan di dalam surat Muhammad
Sungai dalam surga itu ada 4 sungai. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, dan sungai air tawar. Iya. Di mana nanti penduduk surga akan minum arak tapi tidak memabukkan. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa di dunia ini ada 4 sungai yang sungai tersebut berasal dari surga. Apakah 4 sungai dunia yang berasal dari surga? Yang pertama Nil. Yang pertama sungai Nil. Yang kedua sungai Efrat. Yang ketiga sungai Jaihan. Dan yang keempat sungai Saihan. Kata Rasulullah, 4 sungai ini berasal dari surga. Maksudnya gimana ya? Apakah sungai tersebut nyambungnya ke surga gitu? Allahu a'lam, yang jelas kita imani saja. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa air yang berada di 4 sungai ini jenis air yang paling bagus. Ya, jenis air yang paling bagus itu adanya di 4 sungai di dunia ini. Itu sungai Nil, sungai Efrat, sungai Saihan, dan sungai Jaihan. Ya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Ya, ketika kata Rasulullah penduduk surga telah masuk surga semuanya, penduduk api neraka pun telah masuk neraka semuanya. Didatangkanlah kematian berbentuk seekor domba. Kemudian disembelihlah sambil dikatakan, wahai penduduk surga, kalian kekal selamanya. Dan dikatakan kepada penduduk api neraka, wahai penduduk api neraka, kalian kekal selamanya. Maka pada waktu itu penduduk surga semakin gembira dan penduduk api neraka semakin bersedih hati. Na'udzubillah. Ya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa neraka dan surga itu kekal. Mungkin ada orang bertanya, apakah kekalnya surga sama dengan kekalnya Allah? Ini pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Kita katakan Allah yang mengekalkan surga, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kehendak Allah tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Kalau Allah menginginkan surga itu kekal selama-lamanya dan tidak akan hancur, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Allah mengatakan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Yang namanya kekal itu berapa tahun, Mas? Yang namanya kekal itu berapa tahun? 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, tidak dibatasi. Sementara kita hidup di dunia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Di sisi Allah, satu harinya itu sama dengan 1.000 tahun. Ya, wa kana yauman 'inda rabbika ya ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Adalah satu hari di sisi Rabbmu, kata Allah, sama dengan 1.000 hari yang kalian hitung. Berarti 24 jam itu 1.000 sama dengan 1.000 hari. 24 jamnya manusia itu sama dengan 1.000 hari. Berarti kalau antum umurnya 60 tahun berapa? 1.000 tahun ya. Nah, ini 1,5 jam. Ternyata umur kita di sisi Allah hanya 1,5 jam. Maka apakah kita hendak mengejar yang 1,5 jam, kemudian kita tinggalkan dan kita lalaikan kehidupan abadi selama-lamanya? Apakah kita hendak mengejar kehidupan dunia yang hanya 1,5 jam di sisi Allah, kemudian kita tidak pedulikan kenikmatan surga yang luar biasa? Di mana akal-akal mereka yang seakan-akan menganggap hidup di dunia selama-lamanya itu? Iya. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah pun ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Disebutkan dalam hadis. Iya.
bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kepada kalian sebuah tambahan? Kata penduduk surga, wahai Rabb, tambahan apa lagi? Bukankah engkau telah meridhokan kami? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surgamu? Ini saja sudah sangat cukup sekali ya Allah. Maka Allah pun membuka hijab dan memperlihatkan wajahnya, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenikmatan surga yang luar biasa ya akhal Islam. Mereka kekal dan Allah pun ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga itu ya tidak ada ucapan sia-sia. Di dalam surga itu hanya ada ucapan yang baik. Kenikmatan di dalam surga luar biasa. Ya, setiap harinya penduduk surga semakin bagus, semakin ganteng, semakin cantik. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan keimanan mereka tentunya. Dzalika, yang demikian itu, apa itu? Yaitu surga tadi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Untuk siapa? Liman khasya rabbah. Semua itu diperuntukkan untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu Allah peruntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah ya akhi? Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut bukan hanya sebatas yang mengeluarkan air mata, tidak. Terkadang ada orang di saat ibadah dia mengeluarkan air mata, tapi setelah itu ia berbuat maksiat kepada Allah. Hakikat orang yang takut itu akan terlihat akhi di dalam tingkah laku dia, di dalam pandangan mata dia, di dalam ucapan-ucapan dia. Dia tidak ingin ya perbuatannya itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah itu kata para ulama itu berasal dari ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Hanya para ulama yang khasyah kepada Allah. Artinya ya, karena mereka para ulama yang tahu tentang Allah, yang kenal tentang Allah, maka merekalah yang seharusnya lebih berhak untuk khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang khasyah kepada Rabb-nya. Dan khasyah itu akhi biasanya muncul karena ilmu tentang Allah, ilmu tentang surga dan neraka. Ya, muncul kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk ke surat Al-Qadar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan ia. Apa itu ia? Yaitu Al-Quran. Kapan? Fi lailatul qadar, di malam qadar. Kenapa disebut malam qadar, Pak? Disebutkan dalam surat yang lain. Kenapa disebut dengan malam qadar? Karena di malam itu Allah menentukan takdir untuk setahun. Karena takdir itu dibagi ya oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Yang pertama takdir am, itu takdir yang bersifat umum. Itu yang dituliskan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadira kul khalaiq
qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takdir umum. Iya. Ada lagi yang disebut dengan takdir umri, yaitu takdir yang seumur hidup. Itu yang ditulis oleh malaikat ketika kita di dalam janin ibu kita, dalam rahim ibu kita, dan umurnya berapa? Di umur keberapa? Di umur 4 bulan 10 hari, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Kata Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kamu itu dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian berubah 40 hari berikutnya dalam keadaan apa? Segumpal darah. Kemudian berubah lagi 40 hari berikutnya dalam keadaan apa? Segumpal daging. Lalu kemudian Allah mengirimkan malaikat. Lalu malaikat itu pun meniupkan padanya roh. Dan malaikat itu mencatat 4 perkara untuknya. Ya. Apa yang dicatat? Bikat birizkih. Ditulis rezekinya. Wa ajalih. Ditulis ajalnya. Wa amalih, ditulis amalannya. Wa syaqiyun aw sa'id, dan ditulis apakah dia akan gembira atau sengsara. Apakah ia akan di surga atau di neraka. Nah, ini namanya takdir umri, takdir seumur hidup. Ada lagi takdir sanawi, yaitu takdir setahun sekali. Itu yang terjadi di malam Lailatul Qadar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia, yaitu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Kata Ibnu Katsir, yukhbirullahu ta'ala annahu anzalal Quran Lailatul Qadar. Allah mengabarkan bahwa Allah yang telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Akhi, ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Sebab Allah mengatakan kami telah menurunkan. Berarti Al-Quran itu turun. Turun dari siapa? Dari Allah. Yang namanya turun dari mana ke mana, Mas? Dari atas ke bawah. Makanya ayat ini tegas menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Di atas. Makanya aneh orang yang mengatakan Allah tidak boleh disifati di atas. Kenapa? Katanya kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat. Sedangkan yang namanya butuh tempat itu makhluk, mustahil bagi Allah. Kita katakan, ya, menetapkan bahwa Allah berada di atas sama sekali tidak ada konsekuensi bahwa Allah butuh tempat, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya apa? Makhluk. Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk. Demikian pula Allah berada di atas arsy pun tidak serupa dengan yang manusia berada di di atas sesuatu. Karena Allah tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Makanya ya akhi, ya, ayat ini tegas mengatakan inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan ia, yaitu Al-Quran. Ya, berarti Al-Quran itu turun. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Artinya Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus, ya, dari Lauhul Mahfudz, kemudian disimpan di sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah. Di mana itu? Di langit yang pertama. Jadi akhirnya Al-Quran itu 30 juz langsung diturunkan oleh Allah. 30 juz itu diturunkan oleh Allah,
kemudian disimpan di sebuah tempat namanya Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan 30 juz ini yang kita baca, 30 juz itu. Makanya urutan-urutan Al-Quran yang ada sekarang, yang sedang kita baca dalam mushaf, itu memang semuanya sama dengan apa yang Allah turunkan di Baitul Izzah. Ya. Tapi kata Ibnu Abbas, Allah turunkan kemudian secara terperinci sedikit demi sedikit kepada Rasulullah sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada orang bertanya, Ustadz, kenapa sih kok dalam Al-Quran surat yang pertama itu Al-Fatihah? Kenapa enggak surat Iqra? Bukankah yang pertama kali Allah turunkan itu surat Iqra? Iya enggak? Yang Allah pertama kali turunkan kepada Rasulullah siapa? Surat apa? Surat Iqra. Tapi kenapa kok di dalam Al-Quran yang pertama apa? Al-Fatihah. Kita katakan itu semua sudah tartib dari Allah. Makanya Rasulullah SAW setiap tahunnya, setiap bulan Ramadan itu mudarasatul Quran dengan malaikat Jibril, di mana Rasulullah membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun demikian, ya, sesuai dengan tartib yang Allah perintahkan ya kepada malaikat Jibril. Makanya ya susunan suratnya, ayatnya itu sudah merupakan ya perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian kata Ibnu Abbas ya, Al-Qur'an pun diturunkan kepada Rasulullah sesuai dengan kebutuhan selama 23 tahun lamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lalu Allah bertanya, apa maksud Allah bertanya di sini, akhi? Untuk menunjukkan akan keagungannya. Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Pertanyaan seperti ini biasanya seringkali Allah sebutkan, akhi, untuk menunjukkan akan apa? Li'idhami sya'nih, yang menunjukkan akan keagungan ya kedudukannya. Ini contoh misalnya Allah berfirman Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Dan tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Untuk apa Allah mengulangi pertanyaan? Untuk apa Allah bertanya? Allah bertanya untuk menunjukkan bahwa ini perkara yang besar, masalah agung. Maka Allah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lalu Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Namun, akhi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di setiap tahunnya. Dan Rasulullah mengabarkan itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar itu. Dan kita pun juga diperintahkan ya untuk berusaha. Kenapa? Karena Allah menyebutkan keagungan malam Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Iya. Apa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan? Artinya, ya, qiyamu tilkal lailah khairun min amali dzalikar rajul. Artinya qiyamul lail di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ia melakukan perbuatan itu. Makanya ibadah di malam itu, akhi, luar biasa. Iya. Di mana ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di malam itu
dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Luar biasa. Akan tetapi Allah tidak memberitahukan kapan. Apakah malam 21, 23, 25, 27. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak beritahukan? Untuk supaya kita bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Sebab kalau Allah beritahukan kita nggak sungguh-sungguh. Misalnya malam Lailatul Qadar itu malam 27, ya udahlah. Malam yang lainnya kita bobo aja. Kita tidur, kita tidak ada kesungguhan, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu ya akhal Islam azakumullah, ya, adalah lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Dan kita tidak diberitahu oleh Allah tujuannya untuk apa? Supaya kita bersungguh-sungguh di malam tersebut. Ya, untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh, dan para malaikat turun. Demikian pula ruh, itu malaikat Jibril di malam itu. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, bahwa jumlah malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi. Bayangkan, ya, banyak sekali. Tapi kita tidak bisa melihatnya, akhi. Karena memang jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Langit saja yang kita lihat, kata Rasulullah, itu dipenuhi oleh apa? Malaikat. Kata Rasulullah, atatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit mengerang, dan memang langit berhak untuk mengerang. Ma min maudhi'i shibrin, tidak ada sejengkal di langit, dalam satu riwayat 4 apa? Jari di langit, kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Langit dipenuhi oleh malaikat. Ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, Rasulullah melihat Baitul Ma'mur, dan ternyata setiap harinya Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh 70.000 malaikat. Apabila sudah keluar tidak masuk lagi. Berarti dimasuki oleh malaikat yang berbeda. Jumlah malaikat banyak sekali, ya Islam. Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dan malaikat itu turun, demikian pula ruh, ya, yaitu malaikat Jibril. Turun di malam itu dengan izin Rabb mereka, dengan membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan ia sampai terbitnya fajar. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di pagi hari malam Lailatul Qadar itu terlihat matahari itu apa? Ya, dia bercahaya tapi hamro, kemerahan. Sehingga kalau kita melihatnya pun, ya, sinarnya itu tidak membuat mata perih melihatnya gitu. Dan itu tanda di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Dan terkadang Lailatul Qadar itu disertai dengan hujan di malam harinya. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bermimpi, kata Rasulullah, uritu Lailatul Qadar. Tadi malam aku diperlihatkan oleh Allah dalam mimpiku malam Lailatul Qadar. Dan aku bermimpi, dalam mimpiku itu aku sujud di atas tanah yang becek. Dan ternyata di malam itu turun hujan, dan Rasulullah pun sujud di atas tanah yang becek. Ya, terkadang Lailatul Qadar itu, ya, malam harinya hujan. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas surat ini seringkali dibahas oleh ustadz-ustadz, ya, biasanya sih sebelum di bulan Ramadan itu sering kali dibahas surat ini. Kita masuk ke surat Iqra, Al-Alaq. Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang paling mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia apa-apa yang ia tidak tahu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata, "Kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum." Adalah wahyu yang pertama kali diberikan kepada Rasulullah, yaitu mimpi yang benar dalam tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Di mana tidaklah Rasulullah SAW bermimpi kecuali datang bagaikan sinar pada waktu falaqus subh, di waktu subuh. Ya. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu setiap kali mimpinya jelas dan terang. Dan dijadikan dalil oleh Ibnu Qayyim bahwa mimpi di akhir malam itu biasanya lebih jelas dibandingkan dengan mimpi di tengah malam. Ya, kalau antum bermimpi mendekat subuh biasanya mimpinya lebih terang, Pak, lebih jelas dibandingkan dengan mimpi yang kita mimpi pada waktu tengah malam. Itu biasanya begitu. Tsumma hubbiba ilail khala, kemudian Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah suka untuk menyendiri. Ya. Fakana yati Hira, di mana Rasulullah berada di gua Hira, yatahannas, untuk beribadah di sana. Al-layali dzawatul adad, dalam malam-malam yang Rasulullah SAW di situ beribadah padanya. Wa yatazawwad lidzalika thumma yarji ila Khadijah fatuzawwid limithliha hatta faja'ahul haq. Di mana Rasulullah membawa bekal pergi ke Gua Hira, beberapa malam ia beribadah. Kalau bekalnya habis, turun lagi kepada Khadijah. Lalu Khadijah itu memberi lagi ya bekal, pergi lagi ke sana, beribadah lagi di sana. Iya. Sampai datanglah kebenaran, yaitu malaikat Jibril. Wa huwa fi ghari Hira, sementara Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Faja'ahul malak fi, di mana malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Ya, fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda. Ya, kata Rasulullah, maka malaikat Jibril pun mengambilku dan menggencat aku sehingga aku pun merasa susah, kesulitan. Kemudian melepaskan aku. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah berkata, "Aku tidak bisa membaca." Maka ya malaikat Jibril kembali ia menggencat Rasulullah, ia menekan Rasulullah sampai Rasulullah SAW kesusahan. Dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Bacalah." Ternyata Rasulullah kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengambil lagi Rasulullah, ditekan lagi. Kemudian dilepaskan lagi. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, ini wahyu yang pertama kali turun. Faraja'a biha tarjufu bawadiruhu. Maka Rasulullah SAW pun langsung pulang sambil berdiri bulu kuduknya saking ketakutannya. Bayangkan ya, di Gua Hira sendirian tiba-tiba ada orang datang. Ya. Hatta dakhala ala Khadijah, Rasul pun masuk ke rumah Khadijah sambil berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku," kata Rasulullah. Maka kemudian Khadijah pun yang menyelimuti Rasulullah. Dibiarkan oleh Khadijah sampai pergi rasa takut dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian ya Rasulullah bersabda, "Ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, ada apa denganku?" Lalu Rasulullah pun menceritakan kepada Khadijah tentang kejadian itu. Kata Rasulullah, "Qad khasyitu ala nafsi
Aku khawatir aku bakalan mati. Kemudian Khadijah berkata, kalla, tidak, sekali-kali tidak, hai suamiku. Abshir, bergembiralah. Fawallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau, hai suamiku. Innaka la tasilur rahim, wa tasduqul hadis, wa tahmilul kal, wa taqrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haq. Karena kamu itu orang yang suka menyambung silaturahim. Kamu itu orang yang selalu jujur dalam perkataan. Kamu itu orang yang selalu membantu orang yang susah. Kamu juga orang yang suka memuliakan tetamu. Kamu juga orang yang selalu membantu dalam perkara-perkara kebenaran. Tidak mungkin Allah menghinakan engkau, hai suamiku, kata Khadijah. Subhanallah. Lihat Khadijah, seorang istri yang apa? Matang pemikirannya. Ketika melihat suaminya ketakutan, dibiarkan dulu oleh Khadijah sampai tenang. Iya. Makanya kata Rasulullah, lelaki banyak yang sempurna dan wanita tidak ada yang sempurna kecuali 4 wanita saja. Ya. Di antaranya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian ikhwatul Islam, Khadijah pun membawa Rasulullah kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Lalu kemudian ya, Rasulullah SAW pun menceritakan kepada Waraqah apa yang terjadi pada dirinya. Maka kemudian Waraqah berkata, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Laitani akunu hayyan, andaikan aku masih hidup. Ya, laitani jad'a, andaikan aku masih muda, idh yukhrijuka qaumuk, ketika nanti kaummu akan mengusir kamu, wahai Muhammad. Mendengar itu Rasulullah terkejut dan mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku nanti akan mengusirku? Kata Waraqah apa? Na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bih illa udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang dibawa oleh kamu kecuali pasti dimusuhi, kata Waraqah. Tapi kemudian tak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia dan Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa Waraqah masuk ke dalam surga. Iya. Inilah ya akhi kisah diturunkannya Rasulullah SAW surat Iqra ini, di mana dengan surat Iqra ini beliau diangkat menjadi nabi. Adapun diangkat menjadi rasul itu dengan surat apa? Al-Muddathir. Dan ini menjadi hujah jumhur ketika mereka mengatakan bahwa nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu namun diperintahkan untuk menyampaikan. Kenapa? Kata mereka, karena ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, tidak ada perintah untuk menyampaikan wahyu. Tapi setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, baru kemudian ada perintah untuk menyampaikan apa? Wahyu. Dan ini definisi jumhur ulama dan dibela oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, di mana beliau merajihkan pendapat ini. Allah berfirman, Iqra, bacalah. Di sini Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan Iqra, bacalah. Iya. Sementara Rasulullah tidak bisa membaca, sehingga ini menjadi mukjizat dan sebagai hujah bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah nggak bisa baca tulis, akhi. Nabi yang ummi. Ummi itu apa sih? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Allah jadikan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis sebagai hujah, alasan yang kuat kepada manusia bahwa Al-Quran bukan buatan Rasulullah, tapi Al-Quran memang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra, bacalah. Iya. Kaum Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini bahwa kewajiban pertama atas manusia adalah an-nadhar. Apa itu nadhar? Melihat alam semesta.
Nanti setelah melihat, yakin, baru ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa kewajiban yang pertama kali atas manusia adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Karena sebetulnya pengakuan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu fitrah manusia. Setiap manusia mengakui secara fitrahnya bahwasanya menciptakan langit dan bumi itu Allah. Maka dari itu ya, pendapat Ahlussunnah mengatakan bahwa kewajiban pertama manusia adalah mentauhidkan Allah, bukan nazar, bukan sebatas melihat alam semesta dulu, enggak. Ya. Di sini Allah mengatakan Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dan di sini ada isyarat agar kita menuntut ilmu. Iqra, bacalah. Iya. Dan memang menuntut ilmu ya akhi, dalam Al-Quran anjurannya sangat banyak sekali. Tidak perlu saya sebutkan ayat-ayat ataupun hadis-hadisnya karena antum semua sudah faham. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Kata-kata bismi itu sendiri menunjukkan kepada apa? Isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah dalam perbuatan-perbuatan kita. Makanya kan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ba di sini muta'alliqah, ya, berhubungan dengan perbuatan yang hendak kita lakukan. Seakan-akan kita berkata af'alu kadza bismi. Aku melakukan perbuatan itu dengan menyebut nama Allah. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai apa makna bi di sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pendapat jumhur mengatakan ba di sini mempunyai makna al-isti'anah, artinya meminta pertolongan. Seakan-akan kita minta tolong kepada Allah melalui nama-namanya. Ya. Demikian pula di dalam kata-kata bismillah, dengan menyebut nama Allah artinya kita meminta pertolongan melalui nama Allah. Ya. Iqra, bacalah bismi rabbik. Isim. Kata-kata isim para ulama berbeda pendapat dari kata apa. Namun kebanyakan ulama mufassirin mengatakan bahwa isim itu dari kata sumu yang artinya tinggi. Sementara sebagian ulama mengatakan berasal dari kata simah, artinya tanda. Namun dua pendapat ini benar sebetulnya. Ya. Bisa jadi sumu ataupun dari simah. Bismi rabbik. Kata isim di sini diidhofahkan, disandarkan kepada Rabb. Dan di dalam bahasa Arab kata tunggal apabila diidhofahkan, disandarkan mempunyai makna umum. Ya, di dalam bahasa Arab kata tunggal apabila disandarkan, diidhofahkan itu biasanya mempunyai makna apa? Umum. Nah, di sini isim ismi rabbik. Berarti isim di sini disandarkan kepada Rabb, mempunyai makna artinya dengan seluruh nama-nama Rabbmu. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan ya akhi bahwa nama Allah jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak hanya 99. Adapun hadis yang menyebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 apa? Nama. Siapa yang mengihsa'nya maka masuk surga. Kata Imam Nawawi, ini tidak menunjukkan Allah hanya memiliki 99 nama. Kenapa? Karena kalimat setelahnya menjelaskan siapa yang mengihsa'nya, menghitungnya, menghafalnya, maka ia masuk ke dalam surga. Berarti ya 99 nama itu berhubungan dengan perhitungan dan penghafalan. Artinya yang diperintahkan untuk menghafal dan menghitung hanya 99. Tidak menunjukkan bahwasanya nama Allah hanya 99. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan nama Allah sangat banyak, tidak terbilang. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, di mana Rasulullah SAW berdoa,
Ya Allah, Rasulullah SAW berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan nama yang Engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang Engkau turunkan di dalam kitabmu, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Lihat, nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib. Sedangkan yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib, ada yang tahu tidak berapa jumlahnya? Tidak ada. Sehingga ini menunjukkan bahwa nama Allah itu sangat banyak. Berarti di sana ada nama-nama yang tidak Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Namun yang diperintahkan kita untuk menghafalnya hanya 99 saja. Ya, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu, dan ini merupakan tauhidul uluhiyah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Dari sisi apa? Karena ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, seakan-akan isti'anah itu kepada Allah semata. Dan ini tauhid, dan tauhid ini masuknya dalam tauhid uluhiyah. Sehingga ya, ketika Syekhul Islam Taimiyah membantah Mu'tazilah yang berdalil dengan ayat ini bahwa kewajiban pertama bagi manusia itu nazar, kata beliau ayat ini tidak menunjukkan, justru ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban yang pertama bagi seorang hamba adalah tauhid uluhiyah. Buktinya Allah mengatakan bismi rabbik. Kata-kata bismi rabbik itu menunjukkan kepada tauhid apa? Bismi rabbik itu menunjukkan kepada tauhidul uluhiyah. Baik, karena waktu sudah habis, waktu Isya jam 19.26 ya. Kita tutup sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.